Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama lagi ya di tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Anak-anak, dongeng itu apa ya? Dongeng itu adalah cerita khayalan dari pengarang. Jadi dongeng itu bukan cerita beneran ya, tapi cerita khayalan. Judul dongengnya adalah Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu bantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Nah, ini ceritanya tentang pohon apel besar dan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki ingin membangun rumahnya, tapi dia sedih ketika dia tidak tahu ingin membangun rumahnya dengan apa. Kemudian dengan berbaik hati, pohon apel memperbolehkannya kayu atau batang atau dahannya untuk membuat rumah anak laki-laki tersebut. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama-sama lagi. Diambil dari www.rumahdongeng.com. Anak-anak perhatikan ya, ini ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, siapa teman pohon apel? Tadi siapa ya teman pohon apel? Adalah anak laki-laki. Kemudian nomor 2, apa yang dirasakan pohon apel saat bersama temannya? Dia merasa bahagia. Yang nomor 3, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Pohon apel memberikan dahan atau cabangnya kepada anak laki-laki untuk membangun rumah. Kemudian nomor 4, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena anak laki-laki itu tidak kembali. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Karena mereka akhirnya bersama-sama lagi. Setelah membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya, ia akan gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering.
Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini ya. Untuk yang pertama ini ada 35, kemudian di kotak kedua ini ada 15. Dayu menghitung semua daun kering. Nah, untuk yang kotak pertama tadi 35, kotak kedua 15, kita jumlahkan berarti hasilnya 50. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Untuk yang pertama, kotak pertama ini berisi 15, kemudian kotak kedua berisi 35. Jadi 15 ditambah 35 itu hasilnya sama, yaitu 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Tadi yang pertama 35 helai daun kering ditambah 15 helai daun kering, hasilnya adalah 50. Untuk yang kedua tadi ingin dipindah posisi atau ditukar posisi. Yang pertama 15 helai daun kering ditambah 35 helai daun kering, hasilnya juga sama, yaitu 50. Jadi anak-anak, sifat seperti ini adalah namanya pertukaran pada penjumlahan. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.